Dan materi yang terakhir yaitu materi ke-12 tentang lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan hidup dan ilmu lingkungan. Pengertian lingkungan. Lingkungan dapat diartikan secara harfiah sebagai keadaan sekitar atau kondisi sekitar. Lingkungan dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. 1. Lingkungan alam. Lingkungan alam ini dibagi menjadi dua, yakni lingkungan alam daratan dan perairan. A. Lingkungan alam daratan adalah lingkungan yang ada di daratan, misalnya gunung, bukit, padang rumput, padang pasir, hutan, dan lain-lain. B. Lingkungan alam perairan adalah lingkungan alam yang ada di perairan, misalnya sungai, laut, danau, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan buatan adalah lingkungan yang terpisah oleh lingkungan alam, misalnya taman, sawah, ladang, kebun binatang, dan lain-lain. 2. Pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup berasal dari kata environnement dalam bahasa Prancis yang artinya melingkari atau mengelilingi dan dapat didefinisikan sebagai kondisi di sekitar organisme atau sekelompok organisme dan kondisi sosial, budaya yang rumit dan mempengaruhi individu serta masyarakat. Yang ketiga, pengertian ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan adalah suatu kajian yang terstruktur mengenai lingkungan hidup dan kedudukan manusia yang ada di dalamnya. Ilmu lingkungan ini bersifat multidisiplin, artinya mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya sebagai terintegrasi seperti ekologi, geologi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Yang kedua, permasalahan yang terjadi pada lingkungan hidup. Permasalahan yang terjadi pada lingkungan hidup sudah banyak terjadi di berbagai belahan dunia dan telah menjadi isu yang sering diperbincangkan. Isu tersebut terus dibincangkan dan dipermasalahkan lantaran dampaknya yang cenderung merugikan manusia yang mempengaruhi hampir keseluruhan kehidupan manusia. Permasalahan tersebut timbul sebagai dampak dari kerusakan lingkungan, seperti efek rumah kaca dan permasalahan global, penipisan lapisan ozon, kerusakan terumbu karang, dan mangrove, serta kerusakan hutan, yang merupakan akibat dari perilaku manusia yang kurang tepat. Jenis polusi atau pencemaran dan akibat yang ditimbulkan. Yang pertama, menurut jenis lingkungannya, yaitu 1. Pencemaran air. 2. Pencemaran. 1. Menurut jenis lingkungannya. Yang pertama, pencemaran air. Yang kedua, pencemaran udara. Yang ketiga, pencemaran tanah. Yang keempat, pencemaran bunyi. 2. Menurut sifat dan bahan pencemar. Yang pertama, pencemaran kimiawi. Yang kedua, pencemaran fisika. Yang ketiga, pencemaran biologis. Yang ketiga, menurut lamanya bahan pencemaran bertahan. Menurut lamanya bahan pencemaran bertahan dalam lingkungan, yaitu bahan pencemar yang lambat atau sukar diuraikan, seperti bahan kaleng, plastik, deterjen, serta bahan pencemar yang mudah diuraikan, seperti bahan-bahan organik. Yang keempat, permasalahan efek rumah kaca dan pemanasan global, akibat yang ditimbulkannya serta solusi pemecahannya. Pemanasan global yang terjadi sekarang ini diakibatkan oleh peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida di seluruh atmosfer bumi. Karbon dioksida atau CO2 bersama-sama dengan nitrogen dan oksigen merupakan komponen alami yang terdapat di atmosfer bagian bawah. Karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis dan berperan penting dalam pertukaran energi antara bumi dan atmosfer. Solusi yang dapat dilakukan guna mencegah peningkatan efek rumah kaca. Yang pertama, hemat energi listrik. Yang kedua, beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Yang keempat, mengolah limbah peternakan. Yang kelima, melakukan reboisasi. Yang keenam, batasi penggunaan plastik. Kelima, permasalahannya penipisan lapisan ozon, akibat yang ditimbulkan serta solusi pemecahannya.
Ozon merupakan gas yang secara alami terdapat di atmosfer, tersusun oleh 3 molekul oksigen atau biasa dilambangkan O3. Fungsi lapisan ozon sendiri adalah untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari. Solusi yang dapat dilakukan guna mengurangi penipisan ozon. 1. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. 2. Melakukan penghijauan. 3. Mengurangi penggunaan listrik. Yang keenam, permasalahan kerusakan terumbu karang dan mangrove akibat yang ditimbulkan serta solusi pemecahannya. 1. Terumbu karang. Terumbu karang adalah suatu ekosistem di dasar laut tropik yang dibentuk oleh biota laut, penghasil kapur khususnya jenis-jenis karang batu dan algea berkapur, bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar lainnya. Kerusakan ekosistem terumbu karang sendiri dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kerusakan alami atau persaingan dan pemangsaan, dan kerusakan akibat aktivitas manusia dalam pembangunan atau pencemaran dari pelabuhan, tumpahan minyak, pembuangan bangkai kapal, pembuangan sampah dari atas kapal, dan pelemparan jangkar kapal. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah, memulihkan, mempertahankan, dan memperbaiki akibat kerusakan lingkungan laut, khususnya ekosistem terumbu karang. 1. Kerjasama antar masyarakat dan lembaga. 2. Peran pemerintah dan lembaga. 3. Upaya perlindungan secara global. Yang kedua, mangrove. Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Beberapa yang dapat menyebabkan kerusakan mangrove yaitu penambangan mineral, membelokkan aliran air tawar, eksploitasi hutan, konversi lahan, konversi lahan, reklamasi, dan keracunan bagi fauna sekitarnya. Upaya konservasi atau pelestarian kawasan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan sistem silvofishery atau Wanamina. Wanamina adalah suatu pola agroforestry yang digunakan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial di kawasan hutan mangrove. Yang ketujuh, kajian Islam yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Islam diturunkan sebagai sebuah pedoman. Tujuannya agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang batil. Adapun kajian Islam yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.